Kita kan rajin tahlilan. Makanya kalau diajak tahlilan jangan malas-malas bacanya itu. Ini mah pura-pura tidur. Dilancarin, la ilaha illallah. Ya apalagi banyak yang mati ya Pak, tiap malam tahlilan. Kalau bisa banyak yang mati aja ya, biar tahlilan tiap malam. Maka karena orang Indonesia ini demen tahlilan, rajin tahlilan, maka ini sudah menjadi tanda-tanda. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Allahumma amin. Nah kemudian wa adnaha, cabang iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, membuang rintangan di jalan. Ada duri, pinggirkan. Ada pohon, singkirkan. Ada batu, geserkan. Membuang duri di jalan saja bisa menyebabkan kita ke surga. Jadi nggak ribet kan jadi orang Islam? Nggak harus ngebom Pak, Bu, untuk masuk surga itu. Nggak harus jadi teroris untuk masuk surga. Buang duri jalan masuk surga. Oke, yang sederhana sajalah. Masuk toilet umum, ada 5 pintu. Begitu kita mau buang hajat, ada bongkahan emas ketinggalan. Ya kalau emas beneran bawa pulang Pak, barang temuan. Tapi ini bekasan orang. Logikanya kalau kita masuk toilet, ada bekasan orang bongkahan emas, kita keluar pindah toilet yang lain. Tapi tidak, dia siram bongkahan tersebut dengan ikhlas, tanpa suudon. Enggak mikir tadi yang masuk mungkin Ustadz Surahman ya, payah dia enggak disiram. Enggak suudon, enggak nyangka orang, enggak nebak-nebak, kita siram sendiri. Maka boleh jadi gara-gara nyiram bongkahan emas sisaan orang tersebut, Allah ridho dengan kita. Simple bagi Allah. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena ridho Allah. Makanya Bapak Ibu, saya ini ingin masuk ngaji agak seriusan dikit di sini. Kita ini ada saja kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama melawan pemerintah yang sah. Saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, walaupun bukan warga di Pasena asli, 7 kakak yang terlibat khilafatul muslimin kemarin, itu kelompok yang mengharamkan demokrasi, mengatakan negara ini tauhid, Pancasila tauhid. Mereka punya pemerintahan sendiri Pak. Mereka enggak mau ikut pemilu. Negara ini negara kafir. Mereka lah yang paling beriman. Dan mereka punya doktrin namanya taslim. Apa itu taslim? Ikrar masuk Islam. Orang yang belum taslim masih kafir semua. Karena kita ini belum taslim, maka kita dikafirkan semua. Itu khilafatul muslimin. Yang serupa dengan khilafatul muslimin apa? NII, Negara Islam Indonesia. Ini paling banyak pengikutnya seantero Indonesia ini, terutama Jawa Barat. Dan Lampung adalah salah satu tempat pelariannya. Habis itu apa? Hizbut Tahrir, yang baru dibubarkan oleh pemerintah. Hizbut Tahrir itu mengatakan NKRI ini sistem kafir, sistem tauhid, negara wajib dibubarkan. Dan mereka ingin revolusi, mengharamkan demokrasi dan tidak mau ikut pemilu. Ini baru radikal. Nanti dari radikal menjadi teroris dia. Nah Bapak Ibu, jangan sekali-kali ikut-ikutan yang semacam ini. Dan jangan pernah tertipu. Nah, saya ingin sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman nanti, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bu, jangan ngantuk. Ibu-ibu ini kalau nggak dipanggil khusuk, saking khusuknya palanya nunduk, matanya mejam, mulutnya ngences. Udah ketiduran taunya. Ini penting, maksud saya begini Pak, rata-rata Bapak Ibu ini
menyekolahkan anaknya kan tidak di sini. Hati-hati masukin anak ke pondok, masukin anak keluar. Bayangkan kata Nabi, sholat mereka tuh hebat-hebat, puasa mereka hebat-hebat, bacaan Quran mereka hebat-hebat. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Jadi banyak orang tertipu Pak, melihat penampilan mereka semua, banyak yang tertipu. Tapi jangan tertipu kata Nabi, mereka itu kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Serem amat. Ini kasar amat ya. Nabi itu nggak pernah bersabda sekasar ini, kecuali tentang orang Khawarij. Mbok Yahudi alusin, kiri-kiri neraka. Segawon neraka. Nah, mengapa Bapak Ibu? Bayangkan, sholat mereka rajin, puasa mereka rajin, tapi mereka disebut ahli neraka. Ingat Pak, kalau cuman bermodalkan rajin sholat, belum tentu masuk surga. Belum tentu. Mengapa mereka rajin puasa tapi masuk neraka? Rajin sholat masuk neraka? Karena mereka merasa paling suci sendiri. Yang di luar mereka kafir semua. Hati-hati, jangan masuk yang kayak gitu. Begini Bapak Ibu, profilnya jelas, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Jadi jangan tertipu ya Pak, sekedar ngapal Quran tapi radikal. Salah. Hafal Quran 30 juz. Sholat 5 waktunya nggak pernah di rumah, selalu di masjid. Di sop yang pertama di belakang imam, itu Ibnu Muljam. Tahajud tiap malam, sekali tahajud bacaannya 5 juz, 5 juz bacaannya. Abdurrahman bin Muljam itu. Puasanya rajin, tapi dia masuk neraka. Gara-gara apa? Dia merasa paling beriman, dia kafirkan semua, dia bid'ahkan semua yang nggak segolongan sama dia. Terakhir dia mengkafirkan Imam Ali. Imam Ali sedang ngimami sholat subuh, ditikam lehernya di bulan suci Ramadan. Abdurrahman bin Muljam diperintahkan taubat sebelum dihukum mati. Taubat karena sudah membunuh khalifah. Bahasa sekarang tuh ngebunuh presiden lah bahasa sekarang. Taubat. Kata Abdurrahman bin Muljam, ngapain saya taubat? Uang saya seumur hidup nggak pernah berbuat maksiat. Ngapain saya taubat? Puasa saya rajin, tahajud saya tiap malam. Loh, kamu kan sudah membunuh khalifah. Saya membunuh orang kafir. Na'udzubillah. Inilah ideologi yang salah. Makanya jangan ikut-ikutan. Kalau Abdurrahman bin Muljam itu luar biasa. Saking rajinnya sholat, jidatnya aja nganti kapalan loh Pak. Tapi maaf kalau yang ada jidatnya kapalan ya. Mau tak keker dulu nih. Saya nggak nuduh loh Pak. Kalau ada, ngapura nggih, ngapura. Jangan tersinggung lah. Jangan baperan. Kiai saya juga jidatnya hitam kok. Tapi bukan teroris. Rajin sholat. Jadi mohon maaf Pak, jadi kalau ada di pasien orang jidatnya hitam, jangan dikeker, teroris nih. Jangan ya Pak, jangan. Itu bukan maksud saya, bukan. Saya ngomongin jidatnya Abdurrahman bin Muljam karena hadisnya begitu. Coba buka Sahih Bukhari Muslim. Dzu shima'in baina ainai. Menghitam di antara kedua matanya. Maksud saya begini, walaupun jidatnya nganti kapalan jangan tertipu. Kalau dia radikal ngajarin salah jangan ikut-ikutan. Ya kan jidat hitam gampang sih Pak. Ada yang jidatnya hitam karena rajin sujud. Sekali sujud 3 jam ya kapalan dong. Yang kedua gampang. Jidatnya hitam gara-gara waktu sujud diurak-urak. Seminggu udah hitam Pak. Yang ketiga kepentok yang listrik cedut, hitam campur benjol. Yang keempat diketok bininya pakai wajan. Gara-gara ketahuan kawin lagi celenting, hitam juga. Yang kelima disedot pakai alat bekam, ya hitam juga. Maksud saya jangan tertipu dengan penampilan. Hati-hati, tidak ada di antara kita nih yang bisa mengklaim diri sudah pasti masuk surga, nggak ada. Jangan merasa sudah menjadi panitia surga, jangan. Boleh berharap, boleh berdoa, tapi jangan merasa paling suci sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah merasa suci dengan diri kalian masing-masing, karena hanya Dia Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Saya ngomong begini Pak, karena saya ini kan kabid agama.
di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Lampung. Lembaga di bawah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Serem nang Lampung ini, Pak. Ada beberapa pesantren terafiliasi teroris. Maaf betul Bapak Ibu, kalau mau masuk anak ke pondok, sebaiknya konsultasi dulu. Saya menjaga marwah pondok, makanya nama pondoknya nggak saya sebut di forum ini. Bisa dihitung beberapa jari Bapak Ibu. Di Lampung terdeteksi terafiliasi terorisme. Coba dengar kemarin Pak. Abu Bakar Ba'asyir ecak-ecak ngaku Pancasila. Kalau 17 Agustus ikut upacara bendera, tapi nggak hormat bendera. Lalu nggak nyanyi lagu Indonesia Raya, saya sudah curiga. Begitu 20 Agustusnya di pertemuan alumni seluruh Indonesia, dia mengatakan apa? Semua alumni Ngeruki wajib berjihad melawan pemerintah Indonesia, walaupun sampai mati, karena negara ini negara kafir, negara musyrik. Bayangin Bapak Ibu, alumni Ngeruki banyak sekali di Lampung ini. Saya khawatir masuk ke Dipasena gitu. Makanya tolong Pak Kepala Kampung, Pak Camat, P3W, NU, Muhammadiyah yang tegas. NU dan Muhammadiyah harus bekerja sama. Karena mengapa NU dan Muhammadiyah ini pilar NKRI. Jangan sampai kelompok-kelompok begitu dikasih angin segar Bapak Ibu. Disuruh mendirikan tempat pendidikan sebagainya. Yakinlah sama saya nggak masuk surga Bapak Ibu. Kalau melawan negara itu nggak masuk surga. Alih-alih masuk surga, malah masuk neraka. Saya lanjutkan hadisnya tadi dulu ya. Syarru qatla tahta adimi sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit, mati sebagai kelompok Khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati karena gugur perang melawan mereka. Sekarang begini Bapak Ibu, namanya hidup manusia. Kita ini kan urusan sama pemerintah itu like and dislike. Ada yang disuka, ada yang nggak suka kan? Man kariha min amirhi syai'an. Barang siapa yang nggak suka dengan kebijakan pemerintahnya, ya kan pemerintah nggak semuanya jelek, banyak bagusnya juga, betul nggak kira-kira? Ya nggak jadi presiden kalau jelek Pak, betul nggak kira-kira? Kalau saya terus tenang saja Bapak Ibu, kalau saya maunya saya yang jadi presiden itu. Kalau saya jadi presiden, ingat janji saya, Pak Camat tak jadiin menteri dalam negeri, Pak Abu Yazid menteri pertambakan. Ada gak menteri pertambakan? Ada gak sih? Ustaz Suratman tuh, oh menteri perikanan, kelautan. Nah, gantinya Bu Susi Pujiastuti. Ngebomin apa perahu ilegal itu ya Pak ya. Kelautan dan perikanan. Dan Ustaz Suratman menteri apa? Pemuda olahraga. Ya siapa yang memilih saya tapi ya. Artinya Bapak Ibu, nggak ada yang sempurna, manusia biasa kok. Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, kata Nabi, falyasbir, sabar dong. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang melawan pemerintah walaupun cuma sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid malah mati sangit. Bukan mati syahid. Ini saya omongin Pak terkait dengan radikalisme ya. Tidak terkait bapak-bapak melawan Samsul Narsalim dulu ya. Nggak ada urusannya itu. Artinya nggak boleh kita mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah, nggak boleh. Cuman belakangan kemarin-kemarin orang banyak nggak berani bersuara. Ini makanya saya tegaskan pada kesempatan kali ini untuk menyampaikannya. Jangan sampai orang memanipulasi agama hanya demi kepentingan politik. Kelompok begitu bukannya masuk surga malah masuk neraka. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Ingat, surga hanya bergantung ridho Allah. Walaupun kita sangat rajin sholat, kalau kita merasa paling suci, Allah nggak ridho dengan kita semua. Begini, biar saya kuat pakai hadis saja. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada, kata Nabi, salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga.
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Tapi sayang, sesaat lagi dia ingin masuk surga, fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah mendahuluinya, fayamalu bi'amali ahli nar, dia kerjakan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu dia mati masuk neraka. Sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Hati-hati, dialah kelompok Abdurrahman bin Muljam. Mari kita berislam, Islam yang rahmatan lil alamin, jangan Islam yang kaku. Baru dapat 2 kita ini, lanjut ke 3 dulu sekarang. Kan 5 soalnya. Baru jam 3 ya. Jam 3 nggak apa-apa, baru masuk asar. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kelebihan umat ini sholat 5 waktunya dikumpulkan. Sholat 5 waktunya dikumpulkan jadi satu. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu, sholat subuh, yang punya sholat subuh itu Nabi Adam alaihi salam, itu yang punya sholat subuh. Sholat zuhur, yang punya sholat zuhur Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat asar, yang punya sholat asar Nabi Yunus alaihi salam. Sholat maghrib Nabi Isa alias Yesus alaihi salam yang punya. Sholat isya Nabi Musa alaihi salam. Masing-masing punya satu. Nah 5 sholat ini dikasih untuk umat Islam. Nah inilah salah satu kelebihan buat umat ini, sholat 5 waktu diberi kepada umat Islam. Makanya kita tinggal jaga waktunya. Jangan sampai kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi, rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi, rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Makanya kesiangan lan kawanan. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Si mending orang Jakarta lebih hebring. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Lantas juga kan begini Bapak Ibu, rajin sholat ini kan tidak rugi. Karena begini, tafarragh li ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah. Amla'u sadraka ginan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Namanya hidup ini pasang surut, fluktuatif, iya Pak ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang hasil tambah banyak, kadang berkurang, iya Pak ya. Tapi kaya tidak tergantung pada jumlah, tapi pada rasa. Ingat pada rasa Bapak Ibu. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda jadi kaya. Iya Pak ya. Maka perbanyak kita bersyukur. Kaya itu ukurannya di sini, amla'u sadraka ginan, kepenuhi dadamu dengan kekayaan, kata Allah. Kan unik ini ayatnya Pak. Allah nggak berfirman begini, jaga sholat nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Tidak. Jaga sholat nanti kepenuhi halamanmu dengan mobil. Tidak. Jaga sholat
kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Karena kaya itu di sini. Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu, suka perhiasan? Suka emas? Emas kawin lagi? Enggak ya. Ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati nggak suka dia. Tapi kodrat Pak, perempuan tuh suka perhiasan semua, itu kodrat. Maka bapak-bapak kalau mampu belikan kalung yang sekilo. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Kodrat perempuan itu. Cuman saya boleh ingatkan sama ibu-ibu, ukuran orang kaya itu bukan perhiasan. Ya Pak ya? Cocok apa cocok? Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Wih, bawa tasnya juga begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing. Ada nggak sih di Pasena? Ya kalau ada gitu, 5 jari, pakai gelang sampai ke siku. Wow. Sambil mendengarkan ceramah berkipas dia, kuncrang. Udah kayak ketimpringan. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget segede rantai anjing. Ini pernah kejadian Pak. Saya ceramah ikatan istri pimpinan titik. Gak disebut belakangnya, nggak usah. Nanti dia nonton gak enak. Titik. Orang sugih semua, ibu-ibu sosialita. Pengajiannya nggak di masjid, nggak di musola, nggak di majelis, nggak di halaman, nggak di rumah pengajiannya, di hotel Novotel bintang 5. Begitu saya masuk ballroom, ibu-ibunya tangannya di depan dada begini, selamat datang Bapak Ustadz, sosialita. Tapi saya kaget Pak, begitu ngeliat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulat itu. Apa sih namanya itu bulat ya? Cilok. Ada yang kayak somai, kotak-kotak. Ada yang bendolan liontinnya segede pentolan bakso setan itu lagi. Kayak palak bayi. Itu mungkin kalau digawa kondangan nunduk dia. Apa Bu sakit pinggang? Bukan, keberatan kalung saya mah. Allahu Akbar. Nah apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnal ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di sini. Makanya paling indah itu orang bersyukur Bapak Ibu. Orang bersyukur itu hidupnya paling indah, paling mewah. Orang yang bersyukur itu paling tenang hidupnya. Makanya saya prototipe bagi saya itu ibu saya. Apa kata ibu saya? Ya syukur apa yang ada. Halah kinai aban bejalan, tundoi saja baik keting. Nah, ini bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu raja. Jangan lihat awan yang berjalan, tundoi saja baik keting. Lihat jempol kaki. Asal ame dihisare naklah lama dihinisare. Ya juga ya. Kita melarat nak wisket mbiyen yo melarat. Enggak tumben jadi orang melarat. Ya juga. Saya mawas diri kalau udah diomongin ibu saya begitu. Ini luar biasa nasihatnya. Jangan silau dengan punya orang. Ibu-ibu ini kadang silau bener. Lihat tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli ceret mencret. Allahu Akbar. Enggak bahagia hidup kayak gitu. Nah, biar kita dikayakan Allah, rajin sholat agar dikayakan. Saya ingin kasih tahu sama ibu-ibu, yang namanya laki-laki, suami-suami ini Bu, kebahagiaan sejatinya laki-laki bukan pada mobil mewah, bukan pada motor sport, bukan pada sepeda yang lagi trendy, bukan karena rumah yang mewah. Kebahagiaan sejatinya suami adalah punya istri yang bersyukur. Contoh begini, suami insecure. Apa tuh bahasa kitanya? Minder tenan. Apa Pak? Maaf ya. Maaf ngapa? Gara-gara kawin sama aku kamu susah. Orang sudah punya rumah, kita numpang. Orang kebeli mobil motor, kita cuma punya sepeda dikasih orang. Gara-gara kawin sama saya kamu susah. Apa jawab istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak Bapak.
Drodok lakinya Pak, bahagianya luar biasa. Ada nggak yang kayak gitu zaman sekarang? Bara-bara dendam nih bapak-bapak, dendam. Bara-bara. Ngomongnya apa ke ibu-ibu? Sial, saya dapat laki kayak kamu. Astagfirullah. Bu tegan nih kan ibu-ibu nih. Cuman bapak-bapak, inilah wanita-wanita yang setia menemani panjenengan terasing di tambak ini loh Pak. Wanita-wanita setia jangan diabaikan ya Pak. Jangan sampai sugih sedikit kawin lagi nantinya. Mentang-mentang Bu Abu Yasin jadi kepala desa, kepala kampung. Jangan abaikan Pak. Benar kalau kata di media sosial. Saya minum dulu lah. Bismillah. Kata orang di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Ingat saya jadinya. Ngopi lagi. Ini mama nih jangan diabaikan ya Pak. Jangan diabaikan. Kemarin di Makmur saya sampaikan, suami terbaik adalah yang paling sayang sama istrinya. Bu, bapak-bapak ini sayang nggak sama istri? Baik nggak? Hebat Pak. Demi menjaga aib suami. Hebat. Padahal jawabnya ngenes itu Pak, ngenes betul. Rasa-rasa ngenes luar biasa itu. Nah saya cuman pesan bapak-bapak biar ada oleh-oleh lah kita peringatan Maulid Nabi ini. Bapak-bapak harus makin sayang sama istri. Kalau lagi dapat rezeki panggil istri, mama. Biasanya mama jadi mama kan. Mama, ada apa papa? Sini dulu mama. Duduk. Bapak-bapak jangan tanggung. Grogoh kantong kanan. Ambil duit 15 juta. Banting. Celeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Buat bayar listrik, beli beras, semua kebutuhan. Cukup mama, cukup papa. Malah turah ini ya. Kalau turahnya buat mama saja. Alhamdulillah. Istri riang gembira Pak. Ngekep 15 juta ke dapur. Kata suami, nanti dulu mama. Masih ada yang kurang. Apalagi papa? Rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak tuh. Capek mama nyuci. Capek ngurumat anak, ngeladen suami. Nih 15 juta bonus. 15 juta uang belanja. 15 juta bonus. 30 juta mau nggak Bu? Ngimpi. Awas melayang atap itu Pak. Ibu-ibu jedut langit mimpinya itu. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Demi membahagiakan istri. Nah balik lagi Bapak Ibu. Jaga sholat. Kalau kita menjaga sholat ada solusi Pak. Ini contoh sederhana ini. Studi kasusnya yang dekat-dekat saja. Yang saya alami. Ada jamaah saya cerita. Dia ini rajin sholat. Cuman sesugih-sugihnya dia yang mentok juga. Sugih biasa. Pas anaknya masuk fakultas kedokteran. Butuh uang 80 juta. Mau jual mobil masih cicilan. Mau ngutang ke saudara nggak enak jadi omongan. Mau ngutang ke tetangga nggak biasa ngutang. Pusing. Kawan lama datang. Kabarnya anak terima di fakultas kedokteran iya. Cuman masih kurang 80 juta uangnya. Ya udah, saya ada. Nanti saya transfer. Waduh. Mulanginnya gimana? Santai-santai. Kita kan kawan lama. Saya nggak akan nagih-nagih kok kata dia. Nggak dipulangin juga nggak apa-apa. Saya kan punya anak bujang kata dia. Oh, kan calon dokternya gadis. Investasi namanya ini. Saya kan punya anak bujang. Nah rezeki kan Mbak. Karena rajin sholat. Ya walaupun bukan zaman Siti Nurbaya jodoh-jodohan kan. Tidak dijodohin enggak. Ya cepat dipulangkan. Ya memang anaknya mau, ya jodoh juga akhirnya. Tapi itulah sholat Bapak Ibu. Mentok betul kita hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Karena begini, saya kasih tahu. Sekaya-kayanya manusia masih punya utang. Ya Pak ya. Sekaya-kayanya manusia pasti masih kurang. Ya Pak ya.
Ya petambak di Pasena nggak akan sengsara kalau nggak orang kayanya baik, Pak. Orang kayanya jahat, serakah dulu. Makanya sengsara petambak-petambak itu Pak di Pasena ini. Karena ngapa? Sekaya-kaya manusia masih kurang, Bapak Ibu. Nah, agar kita dicukupkan oleh Allah, maka jaga sholat. Insya Allah. 3 dapatnya ya. Berarti 3 ini. Yang keempat sekarang. Kelebihan untuk umat ini adalah taubatnya diterima sampai limit terakhir. Nah ini keren Pak. Umat ini taubatnya diterima sampai detik yang terakhir. Ini Nabi pernah minta sama Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertaubat setahun sebelum ajalnya. Ya kalau itu keputusanmu ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua. Karena nggak sempat mereka semua bertobat ya Allah. Ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat 6 bulan sebelum ajalnya, setengah tahun. Tapi ada ya Allah, di antara umatku itu yang bertobat sebulan lagi mau mati. Itu orang mana? Orang di Pasena. Karena pensiun berarti PNS nih kan. Karena pensiun tobat, nggak lama mati taunya. Waduh, Pak Camat mikir 2 tahun lagi pensiun nih. Pak Camat mau udah tobat kan biyen lah soalnya. Pak Haji ya. Ya udah kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah, kata Nabi, umatku itu seminggu lagi sebelum matinya baru tobat. Baik kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Orang mana itu? Ya jangan-jangan di sini orangnya. Hari ini ngedengar ceramah taubat, mati dia besok Pak. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, boleh nggak nawar lagi? Ini permintaanku yang terakhir. Dan abis ini aku nggak akan minta lagi. Mohon pepetkan lagi. Kata Allah, baik Muhammad, ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Nabi Bapak Ibu. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Pak Gusti Allah yang kita sembah. Makanya kalau ngelihat preman, tidak usah benci, ingatkan saja. Karena begini Bapak Ibu, sering saya sampaikan, marah boleh, benci jangan. Kesel boleh, benci jangan. Ngambek boleh, Bu. Pernah ngambek nggak? Sering. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau benci itu penyakit hati. Marah, kesel, ngambek itu emosi. Sedangkan benci penyakit hati. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka, sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Innamal a'malu bil khawatim. Segala amal tergantung endingnya, tergantung akhirnya. Mudah-mudahan kita semua tobat sebelum mati. Allahumma amin. Yang kelima sekarang, kelebihan umat ini umurnya dipendekkan. Jadi pendek umur itu kelebihan loh Pak. Umat Nabi Nuh ratusan, 900 tahun, 1000 tahun. Umat Nabi Nuh itu, umat-umat dahulu kala ribuan tahun, ratusan tahun. Untuk umat Nabi dipendekkan. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, umat Nabi angka 7 umurnya itu. 0 sampai 7 usia pengasuhan. Maka anak-anak umur 0 sampai 7 jangan dipaksa belajar. Masuk SD-nya 7 tahun saja. Jangan kecepatan. Itu ilmu loh. Itu ilmu berharga. Kita mah keburu-buru 5 tahun masuk SD, maksa.
Bagus, 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun usia belajar menghafal paling bagus. 14 sampai 21 masuk matang dewasa. 21 sampai 28 menikah. Menikah paling cepat 21. Menikah paling tepat paling bagus kayak Nabi 25. Menikah paling telat 28. Udah pernah nikah belum? Belum. Berapa umurnya? Jangan-jangan sudah 28-an ya? Ketuaan 28 sampai 35 usia bekerja. Makanya anak kalau sudah 28 sampai 35 suruh kerja apa saja yang penting halal jujur. Ya kalau semua orang harus jadi PNS bangkrut negara ini. Siapa yang ngebayarin? 35 sampai 42 usia kaya. Ini ingat Bapak Ibu. Kalau umur 35 sampai 42 sugih kata Mbah Maimun Zubair bakal sugih selamanya. Tapi 35 sampai 42 melarat, terima melarat. Ngapura nggih yang udah aduh melarat, terima melarat. Kan kaya ukuran bukan harta, Pak. Kaya ukuran itu syukur kan? Kalau ukurannya materi. Makanya kalau sudah umur 42 ke atas Bapak Ibu, udahlah, syukurin aja yang ada. Pak, kapan kita sugih, Pak? Ngomongin, Pak, umurmu berapa, Mak? 50, telat, Mak. Udah bablas kita hanya, udah bablas, syukuri aja yang ada. Udahlah, nggak usah ngeliat-ngeliat punya orang, syukuri. Itulah mengapa saya dulu begini, Pak, nanya ibu saya. Kan saya ini tinggal di dalam kebun. Kalau istilah jemur semen itu james sebuan, Pak, jemur semen besar di kebun. Tinggal dalam kebun, masuk listrik aja 2017 loh, Pak. Kampung saya itu. Saking ujung berungnya, Pak. Saking diumbulnya. Masuk listrik barusan loh. Baru zaman Pak Jokowi ini masuk listriknya. Tapi Bapak Ibu, saya lihat di sana memang kondisi apa namanya? Ibu saya susah. Saya pernah nanya, Mak, ngapa di ini sari di kayu? Ketawa dia. Ketawa apa? Oi, nah. Lah telat di ini, lah tepliwat, nah. Oh, saya masih kecil tuh lah tepliwat. Kok bisa? Ternyata kalau udah umur 42 ke atas emang melarat, terima aja lah melarat. Syukur yang penting bisa makan, anak bisa sekolah, sederhana berpikir, jangan banyak cicilan. Cepat mati nanti jenengan, Pak. Nyicil aja kerjaannya. 42 sampai 49 itu usia tobat. Jadi bapak-bapak yang belum tabat, tobat paling bagus 42 sampai 49. 49 lewat belum tobat, awas, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Kata tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Parah itu, Pak. 49 sampai 56 usia paling matang. Maka jadi presiden paling bagus usia 49 sampai 56. 56 sampai 63 ajal. Coba disurvei, 90% lebih kematian umat Muhammad di usia 56-63. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang saat ini sudah 56 ke atas, siap-siap. Enggak akan lama lagi mati. Percayalah sama saya. Enggak lama lagi mati. Siap-siap dijaga. Umur ini, umat ini pendek. Ya ada Pak yang sampai 63, 70 panjang umur. 70 sampai 77 bonus. 77 sampai 84 tambah bonus. 84 kelewat. Malaikat Israelnya lupa, Pak. Kok nggak mati-mati? Udah diyasinkan oleh jamaah, nggak mati-mati juga. Begitu ditanya ke malaikat, malaikat, kok si fulan nggak mati-mati? Lupa gua, kata dia. Kelewat. Makanya yang harus ketar-ketir ini umur 56 sampai 63, siap-siap. Terutama Pak Camat. Pak Camat ini udah masuk ini, masuk hitungan. Saya nggak ngebayangin kalau Pak Camat meninggal, alangkah banyak yang layak ya, Pak ya. Yang jenengan kan memiliki masyarakat Rawaji itu ini loh, Pak. Tapi jangan sekarang lah. Tak doakan jenengan sehat panjang umur. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Namun yang jelas Bapak Ibu, ajal kita sudah ditentukan. Nah di bagian akhir, dikit lagi ya Pak. Saya ini kemarin ada utang di bumi di Pasina Makmur ya. Nabi wafat di usia 63 tahun. Di wasiat terakhir saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di usia 63, falamma jaa yaumul isnin min syahri rabiul awal, yakni Senin 12 Rabiul Awal. Ini informasi buat kita, Nabi itu wafatnya di hari kelahiran. Maka kita juga Bapak Ibu nurun bakal mati di hari kelahiran kita juga.
Bapak Ibu ada nggak yang lahirnya hari Kamis? Ada nggak? Kalau ada siap-siap besok Kamis soalnya. Rebo sudah lewat Pak, Kamis. Masuk hitungan ini sudah. Kalau nggak nanti malam besok. Yang lahir hari Kamis siap-siap. Jadi Bapak Ibu begitu ajal menjemput beliau, ditarik nyawanya pelan-pelan kan? Yang pertama kali mati telapak kaki, melengkung telapak kaki itu. Makanya ini ilmu tumbuk Pak namanya. Ilmu tua dulu. Orang yang telapak kakinya melengkung paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya siap-siap. Orang yang sudah mau mati Pak, pandangan matanya mendongak ke atas. Pandangan matanya mendongak ke atas. Begitu, agak ke atas. Melihat arah datangnya malaikat Israel. Kok bapak-bapak ini kayaknya ke atas sih mandangnya. Kayaknya itu. Kemudian Bapak Ibu makan apapun hambar. Gimana Pak? Masih enak nggak yang dimakan tadi? Masih. Oh, panjang umur. Kalau sudah hambar, siap-siap. Termasuk bapak-bapak yang ngudut itu, asapnya nggak ngebul lagi. Kalau asapnya masih ngebul kayak gitu, nah panjang umur itu Pak, buat ngetes. Tapi kalau asapnya ada angin tapi antang, malah turun ke bawah. Jangan-jangan Israel sudah mendekat ini. Noleh-noleh aja sekelilingnya. Dan orang yang sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Makanya kalau terlentang di lantai rata, nyatu dengan lantai. Selipkan telapak tangan nggak bisa masuk. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu Pak. Kalau sudah miring banget ya siap-siap aja begini duduknya. Santai betul. Kalau nggak bisa tegak lagi siap-siap. Ini itu alamat-alamat kematian kan. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di dada. Nabi memesankan usikum bisolah, aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Nah ini pesan buat ibu-ibu. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati wahai wanita. Hati-hati akan wanita. Karena kebanyakan wanita banyak masuk neraka. Wanita yang pertama kan 3 kali nyebutnya ini. Ittaqun nisa yang pertama istri. Banyak istri masuk neraka. Apa sebab? Ada uang abang disayang. Enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Bu, mau masuk surga kan? Kalau mau masuk surga saya ajarin taat suami qanaah. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya berapa aja nerimo ya? 5 juta nerimo. 500 ribu nerimo lan nelongso. 50 ribu is oke wae aku rapopo. Ya jangan segitunya ge Pak. Jadi istri yang taat minimal Bu. Istri yang taat masuk surga. Ibu-ibu paling gampang masuk surga taat suami. Ibu-ibu paling gampang masuk neraka ngelawan suami. Kalau ibu-ibu pengen betul mampir ke neraka, saya ajarin ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Gampang kalau mau. 2 sekarang. Ittaqun nisa yang kedua, selamatkan anak gadismu. Sekarang ini pergaulan bebas merajalela. Hasil laporan Lembaga Perlindungan Anak, tapi udah lama, 2014 yang lalu. Sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ibu-ibu masih perawan. Dengar gak dia ya Pak? Nggak dengar kali ya. Udah kada luar sah malahan. Selamatkan anak gadis. Yang terakhir sekarang. Ittaqun nisa, muliakan ibumu. Nah ini sebagai kenang-kenangan terakhir saya di bumi pertambakan ini Bapak Ibu. Ini yang belum saya sempat bahas kemarin soalnya ya, tentang ibu. Ridallah fi ridul walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kata umat jemetua Tuhan kedua. Ini akhir zaman wa antalidal amatarabbataha. Di akhir zaman ini banyak budak-budak yang melahirkan tuan. Apa itu budak yang melahirkan tuan?
bukan budak Palembang. Kanye budak Semende, budak Ugan. Lain barudak Sunda. Budak melahirkan Tuhan itu ibu kandung. Ibunya yang mengandung. Ibunya yang melahirkan. Ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Mak, daripada bayar babysitter, mama aja yang ngasuh anak saya. Jangan-jangan tersungging semua ini ya. Bayangkan Bapak Ibu, anak kadang-kadang nggak tahu terima kasih dengan orang tua. Oke, yang namanya orang tua daripada orang lain yang ngasuh, mending neneknya, mending mbah putrinya, nyainya, umehnya, kajutnya. Kajut bahasa Sunda. Kajut bahasa Sunda bahaya, Pak. Laman kajut Sunda bahaya. Nanti salah paham nanti. Ada cerita ini. Yang dagang orang Sunda, yang belanja orang Semendo. Dagang jengkol. Kata orang Semendo, berapa jering nih? Semangkok 5.000. Ini yang dibungkus daun sarwa. Sarwa ini berapa? Ya 5.000. Kata orang Semendo, jering nih semangkok 5.000, sarwa nih 5.000. Begitu sampai rumah, istrinya tanya, tuh apa dengan beli nih? Sarwa nggak jering. Begitu dibuat, woi kamu, sarwa tuh jering jengkol lah. Nggak sepahaman. Semendo juga begitu. Kajut, semendo kakek nenek. Ketiban orang Sunda bahaya itu, Pak. Bahasanya nggak nyambung nantinya. Mending dia yang ngasuh daripada orang lain. Tapi anak mesti tahu terima kasih. Saya ingat perkataan ibu saya, ame anak lemah, umak dek dena minta. Ame anak sare, umak nangis siang malam. Tahu artinya nggak, Bu? Saya terjemahin ya. Ini bahasa Inggris Kingston namanya. Ame anak lemah, umak dek dena minta. Nek anake seneng, nek anake sugih. Kalau anaknya kaya, anaknya senang, ibu nggak pengen minta. Betul nggak, Bu? Tapi kalau dikasih ya mau. Tapi ya jangan ditawari. Anak sekarang nawarin sih, Pak, mak, oh boleh isiin duit, mak, isi nang, cukup mak, cukup, perlu dikirim lagi, nggak usah nak, lo ngapain nanya? Ya Allah, kalau mau ngasih orang tua tuh kasih saja. Yang namanya orang tua tuh nggak akan pernah minta. Bahkan seberapa pun ngasih orang tua tuh kebanyakan. Saya ngasih emak saya, Pak, ngasih 500.000 banyak nian, 1 juta banyak nian, 5 juta banyak nian, itulah emak. Tapi kalau ngasih bini 5 juta kurang, 1 juta kurang aja kalau ngasih bini itu. Tapi ngasih emak kebanyakan semua. Sebaliknya kata ibu saya, ame anak sare, emak nangis siang malam. Kalau anak susah, siang malam ibu menangis. Saya ini ingat betul Bapak Ibu. Saya ini orang kampung, Pak, anak yatim. Ibu saya itu hidupnya susah, lumpuh, Pak, lumpuh. Setelah meninggalnya bapak saya mau sekolah itu gak ada biaya, susah sekali, ngutang-ngutang. Saya merantau, gak mau cerita sama ibu saya kalau saya susah, takut membebaninya. Kalau ibu saya datang dari kampung, dusun datang, Pak, ke Bandar Lampung, ke Karang kalau orang kampung nyebutnya. Kata kakak, umak nak ke sana, jemput di Raja Basah. Nyari utangan beras saya, Pak, yang selawek kilo, biar nggak kelihatan melarat, biar nggak kelihatan susah, taruh di depan. Begitu umak masuk, banyak beras anak. Padahal itu begitu umak pulang, balikin ke toko lagi tuh, minjem karung doang, Pak. Nggak dimasak, nggak yang dimasak yang di dalam, diempet-empet gitu. Berdoa mudah-mudahan nggak lama, takut ketahuan. Saya janji sama toko, kalau saya ada duit saya bayar, tapi kalau belum cukup duit saya pulangkan, segitunya. Tapi begitu saya punya rumah sendiri, nggak ngontrak lagi, nempetin rumah Bapak Ibu, umak datang nangis, dia sujud di tengah rumah itu. Ngapa, mak? Susah nak, 7 tahun kamu ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Kok umak tahu? Tahu nak, kamu ngutang beras dibalikin lagi kan?
Tahu dia Pak, anaknya sesuatu tahu. Siapalah yang ngebocorin ya? Kok dia tahu segalanya? Makanya 2012 itu saya berangkat haji, Bapak Ibu. Oh, senangnya Pak mangkat haji. Berangkat. Begitu lagi tawaf. Sebenarnya tawaf sunnah itu. Saya cuma tawaf sunnah biasa. Sudah selesai umrah, tinggal nunggu haji. Di antara jamaah itu ada yang mirip betul ibu saya. Wih, gemeter saya Bapak Ibu. Nggak sanggup jalan lagi Pak. Sadar saya, wih saya yang naik haji ini. Bukan ibu saya. Dia yang susah, dia yang payah. Tapi kok saya hilap ya? Saya senang berangkat, tapi saya abai dengan ibu saya. Maka Bapak Ibu, saya pas diminta khutbah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, saya ngomong sama ketua kloter, nggak sanggup ngomong. Saya berdosa dengan ibu saya. Saya dengan riang gembira berangkat ke tanah suci, tapi lupa. Kata ketua kloter, telepon dulu emaknya itu, kata dia, minta maaf. Begitu saya telepon, oi nangis ya nak, itu rezekimu nak, berangkat saja. Tiba gilirannya umak juga nanti yang berangkat. Subhanallah, itulah ibu ya. Hatinya jembar, baru saya bisa khutbah Bapak Ibu. Subhanallah, luar biasa. Khilaf sebentar Pak di tahun 2012 itu. Lupa, yang berangkat haji saya bukan ibu saya, padahal dia yang susah, padahal dia yang berjuang. Makanya kepada semua anak hari ini saya ingin sampaikan, selagi ada orang tua jangan pernah abaikan. Pasti nyesel kalau dia sudah tidak ada. Maka dari itu mumpung lagi ada, dialah keramat kita yang masih hidup. Capek-capek orang menghabiskan uang juta-jutaan buat ziarah Wali Songo. Boleh Pak, bagus. Tapi lupa menziarahi orang tua kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan ibu-ibu awas, jangan pernah mencemburi mertua. Tidak barokah nantinya. Maka tidak ada suami kalau tanpa adanya orang tua. Maka dari itu tak ada yang bisa mengalahkan ketulusan orang tua. Baik, segini saja dulu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon disalamkan kepada segenap warga di Pesena yang lainnya, terutama yang sudah saya lalui. Bumi di Pesena makmur, bumi di Pesena sejahtera, bumi di Pesena jaya, dan bumi di Pesena utama, dan warga yang lainnya. Salam dari saya. Kalau ada kata-kata saya selama 2 hari ini tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa datang lagi kemari. Karena ada pantunnya, ada pepatahnya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi. Kan simple ya Pak. Baik, demikian. Sebetulnya di desa Bumi di Pasena yang lain itu ada teman-teman sekolah saya, ada saudara-saudara saya Pak, tapi tak sempat bertemu dengan mereka semua. Mudah-mudahan di lain waktulah bisa dipertemukan. Baik, demikian kita akhiri dengan berdoa.